Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channelnya Anggilias, channel yang ngebahas tentang otomotif ya. Kali ini saya mau lanjut ke part 2 tentang bagaimana caranya ketika kalian ada B checking ya, atau ada call 5 biasanya. Jadi call itu artinya collapse. Collapse 1, collapse 2 sampai collab 5. Artinya kalau masih collab 1 atau call 2 itu biasanya masih lancar, cuma jadi perhatian khusus aja. Tapi kalau udah collab 5 itu biasanya telatnya sampai hampir 100 harian lebih teman-teman. Biasanya kalau misalkan kita mau pengajuan kredit, itu hal yang paling diperhatikan sama leasing itu adalah BI checking. Tapi saya punya caranya, saya punya tipsnya supaya kalian bisa lolos BI checking pengajuan apapun, bisa lolos dari bank ataupun leasing. Jadi tonton terus videonya Anggilias ya teman-teman ya. Lanjut. Oke teman-teman, kalian ingin coba ambil kredit mobil, kalian ingin coba KUR, KPR, apalagi ya. Tapi kalian terkendala di BI checking. Nah, itu salah satu momok yang paling menakutkan karena otomatis ketika kalian dicek sliknya teman-teman, dicek misalkan KTP-nya suami istri, ada blacklist atau BI checking senilai 200 ribuan aja ya, kayak pinjol, kemudian apalagi tuh ya. Yang nilainya kecil aja. Itu sangat-sangat susah sekali untuk di-approve sama leasing. Why? Kenapa teman-teman? Karena kalau leasing itu adalah kan pembiayaan ya. Dia yang punya uang. Bank juga sama. Dia yang punya uang. Dia yang membiayai membiayai si calon debitur. Nah, ketika ada BI checking hanya senilai 200 ribu, kemudian dia mau meminjamkan misalkan motor atau mobil ya, yang nilainya hampir sekitar 20 sampai 100 jutaan. Nah, itu pasti akan di blacklist teman-teman. Karena apa? Karena dia berpikir apa? Si calon customer ya, si debitur ini ya, satu calon debitur, hutangnya 200 ribu aja dia macet gitu ya. Apalagi ini hutangnya sampai jutaan atau puluhan juta teman-teman. Nah, ini pasti nggak bakal bisa terbayar seperti itu teman-teman ya. Itu persepsinya mereka seperti itu ya. Ya wajar aja sih teman-teman ya, karena kan kita yang butuh mereka juga ya, karena kita yang butuh pembiayaan dari mereka, walaupun mereka punya sistem-sistem sendiri ya, ada beberapa rate bunga dan lain-lain ya. Itu bisa bisa kalian nego lah. Tapi yang paling terpenting untuk pengajuan adalah kalian syaratnya harus lolos dari BCQ itu teman-teman. Nah, tipsnya adalah pertama, kalau misalkan utang kalian itu cuma 200 ribuan aja, mendingan kalian cari itu utangnya utang apa teman-teman ya. Kan kalian nggak sengaja pinjol, atau kan nama kalian pernah dipakai sama saudara atau nama sama temen ya. Jika kalian ingin pengajuan, kok nggak bisa, ternyata nama saya pernah dipakai atau saya pernah pinjam ketika itu nilainya kecil cuma 200 ribuan. Nah, tips yang pertama teman-teman, kalian lunasin aja ya. Jadi kalian lunasin, misalkan cuma 200 ribu, kalian mau minjem ratusan juta ya, harusnya kalian lunasin aja 200 ribu ya, atau 500 ribu lah, atau katakanlah sampai misalkan 1 jutaan. Kalian yang pertama adalah lunasin dulu hutangnya. Caranya gampang seperti itu. Setelah dilunasin, kalian minta surat pelunasan. Jadi ketika ada surat pelunasan, itu biasanya leasing atau bank dia akan ngerti dengan historinya kenapa bisa sampai kolaps, sampai call 5 misalkan. Ternyata saat itu kondisi ekonominya sedang tidak membaik. Dua, namanya dipakai. Ketiga, misalkan ya, aplikasi online-nya sudah bangkrut misalkan, jadi mau dibayar nggak bisa lagi. Ketika kalian bisa bayarkan, kalian cari misalkan ya, itu pasti ada teman-teman ya, kalian lunasin, kalian minta surat pelunasan. Jadi jangan lupa, itu penting banget, kalian harus minta surat pelunasan ketika kalian ada utang yang belum terbayar di platform apapun itu teman-teman ya, pembiayaan apapun. Kalau kalian sudah mau lunas, jangan lupa minta surat pelunasan, karena takutnya nama kita
itu di sistem mereka masih ada nyangkut-nyangkutnya gitu. Tapi kalau surat pelunasan pasti bisa bisa di apa ya, bisa jadi tips atau jadi pertimbangan untuk mereka untuk approve kita teman-teman. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian ingin pengajuan kemudian kalian nggak goal, alasannya sama, ada biaya checking, misalkan biaya checkingnya banyak gitu ya, di kartu kredit, kemudian di motor lah. Jadi bisa dibilang adalah karakter ya. Jadi ada juga nasabah atau calon debitur yang punya karakter, mohon maaf teman-teman, karakter yang bisa dibilang tukang utang gitu ya. Ada tuh karakter kayak gitu. Jadi dia coba ngajuin sana sini kartu kredit karena mungkin dia saat itu kerjanya posisinya bagus, gajinya lumayan gede, rekening korannya juga banyak itu yang mutasinya, sehingga dia apply terus teman-teman ya, apply terus pinjaman, sehingga banyak banget tuh apply-nya. Nah ketika dianya udah collapse, kerjaannya bisa nggak diperpanjang segala macam ya, sehingga beceknya banyak. Akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian dia ingin mencoba kembali lagi karena ekonominya sudah mulai membaik ya teman-teman. Nah itu cara ngakalinnya gimana? Ada caranya teman-teman. Caranya yang pertama adalah kita harus buat satu alur kronologis. Seperti itu. Jadi kronologisnya adalah saat itu kita sedang pilot, kalau yang mungkin kerja yang mungkin sudah resign, kalau yang usaha mungkin ekonominya sedang turun. Nah, kalian bisa ceritakan itu kronologisnya ke sebuah pembiayaan atau leasing. Tapi di saat pengajuan teman-teman ya, itu keuangan teman-teman sudah mulai membaik. Artinya di rekon rekening itu sudah banyak mutasinya yang masuk dengan misalnya perputarannya itu agak besar atau masuk di kapasitas pembiayaannya seperti itu. Nah itu bisa jadi modal kalian buat di approve. Jadi kalau misalkan kalian udah banyak banget polnya, tapi kalian udah ceritakan kronologisnya juga, tapi di saat pilot kalian mengajukan lagi, nah itu agak susah teman-teman. Jadi kemungkinannya adalah ketika kalian sudah mulai bangkit ekonominya, ya terutama mungkin yang COVID kemarin ya, mungkin kan sekarang sudah mulai merintis lagi nih. Nah biasanya ketika kalian udah kasih mutasi rekeningnya kalian bagus, walaupun kalian ada collapse, itu bisa disetujuin teman-teman. Seperti itu. Jadi tipsnya itu teman-teman. Jadi kalau bisa pengajuannya ketika ekonomi kalian udah mulai bagus teman-teman. Itu yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang cara tips yang ketiga teman-teman, agar kalian bisa di approve pengajuan mobil, pengajuan kredit ya, mau motor atau mobil. Kalau misalkan mobil teman-teman itu sebenarnya gampang banget caranya, walaupun kalian ada biaya checking ya, call 5 call 6 gitu misalkan, nggak ada sih call 6 ya, itu kan sebenarnya gampang banget teman-teman, yang bisa motor bisa mobil ya, artinya pembiayaan yang dibiayai dalam hal bentuk seperti barang bergerak ya, seperti mobil. Itu ada tipsnya teman-teman. Yang pertama adalah kalian ketika pengajuan kredit itu kan biasanya ada down payment ya, ada 5%, 10%, 15%, yang paling kecil itu 5%, tapi mungkin itu jarang buat approve. Jadi kalian bisa ambil opsi teman-teman ya, di DP sekitar 30% ADDM ya. Jadi misalkan OTR harga on the road mobil itu sekitar 200 jutaan. Nah kalian bisa ambil opsi di 30% ADDM, itu kalian udah pasti auto approve teman-teman. Jadi walaupun kalian ada biaya checking misalkan ya, mungkin pernah ngambil motor macet ya, asalkan plafonnya jangan lebih besar dari hal pembiayaan yang sekarang kalian ajukan seperti itu. Kalau misalkan masih di bawahnya tapi kalian DP-nya gede teman-teman ya, sekitar 30% ADM, itu biasanya leasing auto approve atau kalian langsung di approve tanpa survei. Seperti teman-teman. Jadi yang ketiga adalah tipsnya digedein DP-nya dan ADDM ya. Jadi ada, kalau pengajuan kredit itu ada ADDB dan ada ADDM. ADDM itu artinya DP atau down payment-nya itu di muka atau sekalian sama DP-nya. Seperti itu teman-teman. Itu kalau 30% ADDM udah pasti auto approve. Tapi emang agak besar juga ya. Gitu. Jadi hindari DP minim untuk kalian supaya di approve, supaya juga B checkingnya bisa
nggak jadi penghalang ya untuk BCG. Jadi teman-teman ya, ada 3 tipsnya. Pertama, kalian minta surat pelunasan dari leasing. Itu yang pertama ya. Kalau sudah ada surat pelunasan, biasanya leasing bisa jadi pertimbangan. Yang kedua adalah kalian pengajuannya ketika ekonomi kalian sudah mulai membaik, artinya nanti bisa dilihat dari rekening koran ya. Walaupun kalian tadi checking, tapi ketika mungkin alasannya apa, COVID dan lain-lain, usahanya lagi turun atau saat itu kalian sudah nggak dikerjakan lagi sama perusahaannya. Ketika ekonomi membaik, ya kan, nah itu kalian pengajuan lagi, itu biasa lagi. Yang ketiga adalah kalian besarin DP-nya atau down payment-nya. Ya paling 30 DDM lah. Itu biasanya langsung auto. Enggak pakai BCK lagi. Kayak itu teman-teman ya. Tipsnya 3 aja dulu. Sebenarnya masih ada lagi caranya. Banyak sih teman-teman ya cara buat ngakalin. Kalau cuma gara-gara BCK aja, itu kalian bisa di-approve atau bisa lolos. Tapi kebanyakan banyak yang belum paham. Mungkin dengan sedikit edukasi seperti ini bisa paham ya gimana caranya buat pengajuan kredit ya, apapun itu ya, KUR, KPR, ya rumah ya, BTN dan lain-lain, ataupun barang bergerak seperti motor maupun mobil. Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kalau kalian ada permasalahan lagi tentang checking, pengajuan misalkan ditolak di mana-mana atau gimana-mana, kalian bisa konsultasi aja di kolom komentar atau kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Untuk pemesanan Daihatsu, Terios, Daihatsu apalagi, Ayla, Xenia, ada kendala di checking, kalian bisa langsung aja tanyakan sama yang jelas, nanti kita bantu konsultasi aja teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.